Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 6, kelas GTIB. Baik, sebelum kita mulai ke penjelasan kode, alangkah baiknya kita memulai dengan perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Jordan Tenggara dengan 5 digit NIM terakhir yaitu 20044. Perkenalkan, saya Dabus Surya Kamano dengan NIM terakhir yaitu 40128. Saya Madoni Putreka Pramdita dengan 5 digit NIM terakhir 4193. Saya Renali Fadisuta Gaul dengan 5 digit NIM terakhir 4157. Nah, tujuan kami di sini adalah kami ingin mempresentasikan hasil proyek kami yaitu 3D Rolling Ball Game. Nah, game ini bagaimana? Game ini kita aplikasikan, kita buat dengan menggunakan OpenGL dan Glut, di mana OpenGL merupakan sebuah library dan Glut adalah tools yang membantu library tersebut untuk dalam pembuatan game. Nah, 3D Rolling Game itu sendiri, Rolling Ball Game itu apa? Itu adalah sebuah game di mana kita akan menjalankan sebuah bola untuk menjalani beberapa rintangan hingga mencapai finish line, di mana sebelum mencapai finish line itu kita harus mencari beberapa objektif lain dalam kurun waktu tertentu. Nah, dalam pengaplikasian game ini juga kita menggunakan beberapa prinsip. Yang pertama ada modularisasi, di mana dalam satu proyek adalah kita belah menjadi berbagai file sehingga tertata dan tersusun rapi, dan enkapsulasi, di mana kita ada file implementasi dan file yang berisi headernya. Jadi ada file.cpp dan ada file.header, di mana file.header hanya berisi nama-nama dan list dari prosedur atau fungsi yang kita gunakan, sehingga kita menutup sisi implementasinya sehingga ramah di mata pengguna. Nah, kita masuk ke penjelasan kode yang pertama. Tentunya kita akan mulai dengan kode dari main. Kode main ini apa? Kode main ini adalah kode yang menghubungkan semua file yang sudah kita buat sehingga kita bisa menjalankan dan menampilkan game tersebut. Nah, kita akan memulai tentunya dengan inisialisasi. Kita akan menginisialisasi Glut, lalu kita akan membuat si bola. Dari si bola tersebut kita akan memberikan dia tekstur. Nah, tekstur ini adalah teksturnya berasal dari memang background yang sudah kami pilih, sehingga tekstur ini bisa saja kita ubah selanjutnya sehingga sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada fungsi-fungsi lain seperti reset game, display function. Ini akan mendisplay seperti display window, Glut keyboard. Keyboard ini akan sebuah fungsi untuk menerima input dari keyboard kita dan sebagainya. Nah, di sini akan kita akhiri dengan yang namanya Glut main loop, di mana setelah Glut main loop ini dijalankan, kita akan benar-benar masuk ke dalam game tersebut. Nah, untuk file yang kedua adalah kita mempunyai sebuah file yang bernama command.header. Nah, command.header ini apa? Command.header ini adalah sebuah file yang isinya adalah struktur, konstan, ataupun variabel-variabel yang kita butuhkan di berbagai file nanti. Jadi semua sudah kita definisikan di sini. Nah, yang sudah kita definisikan di sini bersifat konstan sehingga kita tidak perlu ubah-ubah, sehingga kita bisa taruh semuanya di satu file. Jadi jika file-file lain membutuhkan, tinggal kita ambil tanpa nilai tersebut terubah-ubah gitu. Di sini juga ada beberapa fungsi pendukung seperti untuk membuat layout arena, membuat bentuk-bentuk barrier, strukturnya seperti apa, barrier entah itu barrier yang statis ataupun bergerak, bentuk bintang, dan banyak lainnya. Nah, selanjutnya juga ada global.cpp. Nah, ini adalah sebuah file yang bekerja sama dengan command.h. Jadi kalau command.h kita hanya mendefinisikan sebuah konstan, sebuah struktur yang kita butuhkan. Di globals.cpp ini kita akan mengaktualisasikan beberapa yang kita butuhkan. Nah, dalam contohnya sendiri untuk globals.cpp di sini kita akan mengaktualisasikan sebuah array dinamis, di mana objek-objek yang kita butuhkan nanti akan kita buat array-nya. Jadi ada berapa yang kita butuhkan akan masuk di array ini. Nah, yang contoh-contohnya adalah kita akan membuat sebuah array yang isinya ada barrier dinamis, barrier statis, ada bintang, ada jembatannya, dan barrier yang bentuk lainnya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya.
Oke, selanjutnya pada file arena. Jadi file arena ini akan terdiri dari dua, yaitu ada arena.cpp dan juga arena.h. Arena.h sendiri ini mengandung beberapa fungsi-fungsi yang memang akan digunakan pada arena.cpp. Nah, di arena.cpp ini akan berisi beberapa fungsi yang digunakan untuk membuat dari arena game itu sendiri. Salah satu contohnya seperti misalnya ada dari bendera, kemudian ada rem atau lubang di arena tersebut, dan beberapa memang fungsi-fungsi pendukung seperti untuk mengubah bagian dari warnanya, kemudian lighting dan lain sebagainya. Kemudian juga di dalam arena sendiri ini akan juga dibuat fungsi-fungsi lain seperti misalnya di sini ada langit dan lantai dasar yang menjadi permukaan dari arena di dalam game itu sendiri, dan kemudian juga akan dibuat juga misalnya block slide dan beberapa fungsi-fungsi lainnya. Kemudian selanjutnya untuk file building ini juga sama, akan terdiri dari dua file, yaitu building.h dan building.cpp. Dan pada building.h ini akan dilakukan draw decorate untuk view world-nya, dan pada building.cpp ini akan membuat bentuk-bentuk gedung yang akan digunakan sebagai dekoratif di dalam permainan. Nanti bentuk-bentuk gedung ini akan berada di dalam sisi bagian pinggir atau bagian luar dari arena tersebut, yang digunakan untuk membuat arena jauh lebih baik secara bagian dari dekorasi. Nah, seperti contohnya ini ada beberapa fungsi-fungsi yang memang dibuat untuk menciptakan bentuk dari bagian gedung itu sendiri. Contohnya ada lower min untuk menentukan bagaimana besar dari gedung tersebut, dan juga fungsi-fungsi lain agar setiap gedung tidak bertabrakan. Kemudian selanjutnya untuk file ball atau bagian dari bola ini juga sama, mengandung dari dua file, yaitu ball.cpp dan juga ball.h. Nah, pada bagian ball ini akan mengandung fungsi-fungsi yang nantinya akan menggunakan seperti tekstur dalam bola tersebut yang bisa diatur sesuai dengan keinginan pengguna, dan juga akan dibuat bagaimana penyusunan dari setiap koordinat agar tekstur dari bola tersebut sesuai dengan bentuk dari permukaan bolanya. Dan di dalam sini juga akan digunakan fungsi update ball rotation, di mana akan mengupdate setiap pergerakan bola agar rotasi yang dilakukan jauh lebih baik dan sesuai dengan aslinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada file barrier CPP dan barrier.h, di mana file-file ini digunakan untuk membuat dan mengatur seluruh rintangan dalam permainan. Misalnya ada barrier bergerak, ada spike yang jatuh atau spike yang muncul, serta barrier statis. Selain menampilkan rintangan, file ini juga menangani collision antara bola dan rintangan. Jadi jika bola menyentuh spike, maka permainan berakhir, atau jika bola menyentuh barrier, maka bola akan memantul kembali ke belakang. Lalu yang kedua ada start CPP dan start.h, di mana file ini digunakan untuk membuat objek bintang, di mana bintang ini merupakan salah satu objektif dari game kami, di mana sebelum mengakhiri game kita harus mengumpulkan setidaknya 10 bintang sebelum mengakhiri game. Lalu yang ketiga ada physics CPP dan physics.a, di mana file ini berisi elemen-elemen fisika dalam game kami. Contohnya seperti tinggi permukaan berdasarkan tinggi bola, atau mengatur efek gravitasi saat bola berada pada jalan yang menurun atau saat bola terjatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Oke, selanjutnya saya sini akan menjelaskan file lighting.header ya. Jadi pada file ini tuh kalian tuh akan mengatur keseluruhan pencahayaan pada game ya. Nah, jadi pada game kami sendiri itu pusat pencahayaan itu berada pada sebelah kiri atas. Nah, di file itu dia itu ada memberikan beberapa fungsi pencahayaan seperti ambient, diffuse, dan specular ya. Nah, pada file ini juga itu menentukan arah bayangan dari objek-objek yang memiliki bayangan. Selanjutnya adalah hud.cpp dan hud.h ya. Nah, jadi pada file hud ini tuh dia tuh akan membuat semacam objek teks. Dia tuh akan menampilkan teks dalam sepanjang permainan ya. Nah, jika pada awal permainan dia tuh akan menampilkan
teks berupa waktu yang tersisa dan berapa bintang yang sudah kita ambil. Nah, jika posisi kita itu kalah dan mati, kita menampilkan tulisan game over dan memberikan guide untuk press R untuk melakukan restart game. Nah, dan jika menang dia juga akan menampilkan tampilan you win dan press R untuk bermain lagi. Nah, oke. Jadi pada file game logic CPP dan game logic Dota, pada file ini dia memiliki beberapa fungsi ya. Pertama itu ada reset game, di mana dia akan mereset kondisi seluruh game pada awal permainan. Selanjutnya ada set kamera, ini tuh pada game kami itu kameranya itu bersifat statik ya, tapi dia akan terus mengikuti bola. Ya, ada fungsi lain seperti mengupdate game secara berkala, contohnya seperti menerima input dari pemain serta menggerakkan bola dan juga mengupdate animasi secara berkala. Selanjutnya ada timer callback. Di sini tuh dia tuh untuk menghitung mundur waktu ya yang berjalan. Nah, ini ada void display juga. Di sini tuh fungsi untuk menggambar objek secara berurutan ya. Oke, mungkin langsung lanjut saja ke demonstrasi game kami. Nah, jadi game kami dimulai total ada 8 arena ya. Pada arena kedua ini hanya berisikan barrier dan juga lubang. Pada arena ketiga di sini ada lubang dan juga logic menurun, jika masuk lubang maka kita mati ya. Nah, pada arena keempat nih dia itu ada barrier bergerak yang harus mendorong kita. Oke, kalau jatuh kita bakal kalah ya. Nah, kita di sini belum menang ya karena tadi ada beberapa bintang yang masih tertinggal ya. Mungkin segitu saja simulasi game dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.